Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita membahas seri kedua dari teknologi material atau teknologi bahan, yaitu tentang klasifikasi dari material teknik. Kita tahu bahwa material teknik itu dapat kita klasifikasikan menjadi 6. Yang pertama itu logam, yang kedua keramik, yang ketiga polimer, yang keempat komposit, yang kelima semikonduktor, dan yang keenam biomaterial. Bahan atau material merupakan kebutuhan bagi manusia mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Kehidupan manusia selalu berhubungan dengan kebutuhan bahan, seperti pada alat transportasi, rumah, pakaian, alat komunikasi, dan produk makanan serta lain-lain. Perkembangan peradaban manusia juga diukur dari kemampuannya memproduksi dan mengolah bahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada tahap awal manusia hanya mampu mengolah bahan apa adanya, seperti yang tersedia di alam. Misalnya batu, kayu, kulit, tanah, dan sebagainya. Dengan perkembangan peradaban manusia, bahan-bahan alam tersebut bisa diolah sehingga bisa menghasilkan kualitas bahan yang lebih tinggi. Pada 50 tahun terakhir, para saintis menemukan hubungan sifat bahan dengan elemen struktur bahan, sehingga bisa diciptakan puluhan ribu jenis bahan yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Material adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka material teknik adalah material yang digunakan untuk menyusun sebuah benda dan digunakan untuk perekayasaan dan perancangan di bidang teknik. Material pertama, logam. Logam adalah material yang mempunyai daya hantar listrik yang tinggi dengan sifat konduktor yang baik dan tahan terhadap temperatur tinggi. Mempunyai titik didih yang tinggi, keras, mengkilap, tidak tembus cahaya, dan dapat dideformasikan sehingga banyak digunakan pada banyak konstruksi. Jenis logam juga terbagi menjadi logam ferro dan logam non-ferro. Dan jenis material yang dipakai secara luas dalam teknologi modern adalah baja. Baja adalah material logam yang dapat dipakai secara fleksibel dan mempunyai beberapa karakteristik. Material ini kuat dan siap dibentuk menjadi bermacam-macam keperluan teknik. Material ini berspektrum luas dan mempunyai kemampuan berdeformasi secara permanen yang merupakan modal penting dalam menentukan harga tegangan luluh pada berbagai beban. Yang kedua, keramik. Keramik merupakan campuran antara logam dan non-logam, kebanyakan dalam bentuk oksida, nitrida, dan karbida. Material yang termasuk dalam kelompok ini tersusun atas clay, semen, dan gelas. Material ini bersifat insulator terhadap listrik dan panas, dan lebih tahan pada temperatur tinggi dan lingkungan yang berat daripada logam dan polimer. Sifat mekanik material ini keras namun getas. Yang ketiga adalah polimer. Polimer adalah molekul rantai panjang yang mengandung beberapa ikatan mer. Mer dalam sebuah polimer adalah sebuah molekul hidrokarbon tunggal seperti etilin atau C2H4. Karet dan plastik termasuk dalam kelompok ini. Kebanyakan berupa senyawa organik yang secara kimia tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan non-logam lainnya. Density yang rendah dan fleksibilitas yang tinggi merupakan ciri khas material ini. Pemakaian plastik juga sangat luas, mulai peralatan rumah tangga, interior mobil, kabinet radio dan televisi, sampai konstruksi mesin. Yang keempat adalah komposit. Komposit merupakan material yang hasil dari kombinasi dua material atau lebih dari bahan sebelumnya.
yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat masing-masing material asalnya. Komposit selain dibuat dari hasil rekayasa manusia, juga terjadi secara alamiah. Misalnya kayu yang terdiri dari serat selulose yang berada dalam matrik lignin. Komposit saat ini banyak dipakai dalam konstruksi pesawat terbang karena mempunyai sifat ringan dan kuat dan non-magnetik. Perkembangan teknologi material telah melahirkan suatu material jenis baru yang dibangun secara bertumpuk dari beberapa lapisan. Material inilah yang disebut dengan material komposit. Material komposit terdiri dari satu tipe material dan dirancang untuk mendapatkan kombinasi karakteristik terbaik dari setiap komponen penyusunnya. Pada dasarnya, komposit didefinisikan sebagai campuran makroskopik dari serat dan matrik. Serat merupakan material yang umumnya jauh lebih kuat dari matrik dan berfungsi memberikan kekuatan tarik, sedangkan matrik berfungsi melindungi serat dari efek lingkungan dan kerusakan akibat benturan. Fiberglass adalah salah satu contoh yang sudah banyak dikenal, yaitu serat gelas dilekatkan dalam sebuah material polimer. Komposit didesain untuk menunjukkan suatu kombinasi dari sifat-sifat terbaik tiap-tiap material penyusunnya. Fiberglass mendapatkan kekuatan yang tinggi dari serat gelas dan fleksibilitas dari polimer. Saat ini banyak material yang dikembangkan melibatkan komposit. Yang kelima adalah semikonduktor. Semikonduktor memiliki sifat listrik di tengah-tengah antara konduktor dan isolator listrik. Material ini sangat peka terhadap kehadiran konsentrasi atom yang dapat dikontrol pada daerah yang sangat kecil. Semikonduktor memungkinkan adanya IC, Integrated Circuit, yang merupakan revolusi bagi industri elektronik dan komputer. Sebuah semikonduktor bersifat insulator pada temperatur yang sangat rendah. Namun pada temperatur ruang bersifat sebagai konduktor. Bahan semikonduktor yang sering digunakan adalah silikon, germanium, dan gallium arsenide. Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik karena konduktasinya yang dapat diubah dengan menyuntikkan materi lain. Biasanya disebut dengan materi doping. Salah satu alasan utama kegunaan semikonduktor dalam elektronik adalah sifat elektroniknya dan dapat diubah banyak dalam sebuah cara yang terkontrol. Yang terakhir adalah biomaterial. Biomaterial diaplikasikan sebagai bagian yang dipasangkan pada tubuh manusia yang untuk menggantikan anggota tubuh yang sakit atau rusak. Material ini harus tidak bersifat toksin atau beracun dan cocok dengan jaringan tubuh. Semua material logam, keramik, polimer, komposit, dan semikonduktor bisa digunakan sebagai biomaterial. Jadi demikian klasifikasi dari material teknik. Kita ketemu lagi pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.